Musik. Banyak orang percaya bahwa jika seseorang benar-benar menyukai kita, ia pasti akan mengatakannya secara langsung. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, karena dalam hubungan manusia justru perasaan lebih sering muncul lewat perilaku daripada kata-kata, seperti senyum yang muncul tanpa sadar, tatapan yang bertahan lebih lama, atau sikap kecil yang terasa berbeda hanya ketika diarahkan padamu. Dan hal-hal sederhana ini seringkali menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada pengakuan verbal. Seperti yang diingatkan dalam Stokisme, penting untuk belajar melihat kenyataan apa adanya tanpa terburu-buru menciptakan cerita di dalam pikiran, karena tanda-tanda halus seringkali lebih jujur daripada kata-kata, dan itulah yang menjadi dasar untuk memahami apakah seseorang diam-diam menyukaimu. Salah satu tanda paling awal adalah tatapan yang bertahan lebih lama dari biasanya, karena mata sangat sulit berbohong, dan seseorang yang memiliki ketertarikan emosional cenderung menatap lebih dalam seolah ada pesan yang tidak diucapkan. Bahkan secara psikologis kontak mata yang intens dapat memicu rasa nyaman dan keterikatan, membuat momen itu terasa berbeda dari interaksi biasa. Namun penting untuk tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu kejadian, melainkan melihat konsistensinya. Apakah tatapan itu berulang dan terasa berbeda dibandingkan dengan cara ia memandang orang lain? Selain itu, bahasa tubuh juga menjadi petunjuk yang kuat, karena tubuh sering bereaksi lebih jujur daripada kata-kata, seperti posisi tubuh yang condong ke arahmu, postur yang lebih terbuka, atau arah kaki yang tanpa sadar menghadap kepadamu meskipun ia sedang berbicara dengan orang lain. Dan dalam psikologi hal ini dijelaskan sebagai respons alami terhadap ketertarikan yang muncul secara spontan tanpa disadari. Pada titik ini, yang terpenting bukanlah terburu-buru menarik kesimpulan, tetapi tetap tenang dalam mengamati pola yang muncul, karena kebijaksanaan tidak datang dari asumsi cepat, melainkan dari kemampuan melihat tanda-tanda kecil dengan pikiran yang jernih dan terkendali. Satu gestur saja memang tidak cukup untuk dijadikan kesimpulan. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Apakah tubuhnya secara berulang tanpa sadar selalu mengarah kepadamu? Karena di tahap ini tubuh sering berbicara lebih dulu sebelum kata-kata muncul, menjadi sinyal halus yang hanya bisa dipahami jika diamati dengan tenang tanpa prasangka. Lalu tanda berikutnya mulai bergerak ranah emosi, yaitu perubahan suasana hati saat kamu hadir. Ada yang tiba-tiba menjadi lebih ceria, lebih antusias, atau justru gugup tanpa alasan yang jelas, seolah kehadiranmu menggeser atmosfer emosinya. Dan dalam psikologi hal ini terjadi karena stimulus tertentu mampu memicu perubahan emosi secara langsung. Sehingga jika kehadiranmu secara konsisten membawa perubahan itu, besar kemungkinan kamu memiliki makna khusus dalam pikirannya. Namun sekali lagi, pendekatan yang bijak adalah tetap mengamati tanpa terburu-buru menyimpulkan, karena perubahan emosi bisa saja kebetulan jika tidak konsisten. Selanjutnya tanda mulai masuk ranah pikiran, terlihat dari bagaimana seseorang memperhatikan dan mengingat detail kecil tentangmu yang bahkan kamu sendiri mungkin sudah lupa, seperti kebiasaan, cerita sederhana, atau hal-hal remeh yang sebenarnya tidak penting bagi orang lain, tetapi menjadi penting baginya karena ada keterlibatan emosional yang membuat otaknya menyimpan informasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa keberadaanmu tidak hanya sekadar lewat, tetapi benar-benar meninggalkan jejak dalam memorinya. Kemudian semakin dalam perasaan itu, biasanya akan muncul dalam bentuk usaha untuk terhubung, meskipun sederhana, seperti mencari alasan untuk memulai percakapan, menyapamu dengan topik ringan, atau menciptakan momen interaksi tanpa terlihat terlalu jelas. Dan dari pola-pola kecil inilah sebenarnya kamu bisa melihat bahwa perasaan yang tidak diucapkan seringkali tetap menemukan jalannya untuk terlihat, bukan lewat kata-kata langsung, tetapi melalui konsistensi tindakan yang diam-diam mengarah kepadamu. Ia nimbrung dalam obrolan yang sebenarnya tidak terlalu penting baginya, atau sengaja lewat di dekatmu meski ada jalur lain yang lebih cepat. Dan meskipun alasan yang ia gunakan terlihat sederhana, pola yang berulang dari tindakan itu sering menunjukkan satu hal, ia ingin tetap berada di orbit hidupmu. Dalam psikologi, ini dijelaskan melalui proximity effect, yaitu kecenderungan manusia untuk merasa lebih dekat secara emosional ketika sering berada dalam kedekatan fisik atau digital, karena otak mulai mengasosiasikan kedekatan berulang sebagai bentuk keakraban dan keterikatan. Sehingga interaksi kecil yang tampak biasa bisa memiliki makna yang lebih dalam jika terjadi secara konsisten. Seneca pernah menyinggung bahwa kedekatan seringkali memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya singgah. Namun dalam perspektif stoik, tanda seperti ini tetap perlu diamati dengan tenang tanpa langsung ditarik menjadi kesimpulan emosional,
karena kedekatan bisa mencerminkan ketertarikan. Tetapi juga bisa hanya kebiasaan sosial yang tidak selalu bermakna dalam. Lalu tanda berikutnya muncul dalam bentuk cemburu terselubung, yaitu saat seseorang tidak mengungkapkan perasaan secara langsung tetapi reaksinya berubah ketika kamu dekat dengan orang lain, seperti menjadi lebih diam, lebih hati-hati, atau tiba-tiba berusaha terlihat lebih baik, yang dalam psikologi dijelaskan melalui social comparison theory, di mana manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama ketika menyangkut seseorang yang dianggap penting secara emosional, sehingga muncul rasa terancam meskipun tidak diucapkan. Namun dari sudut pandang Stokisme, cemburu tidak selalu berarti cinta yang mendalam, melainkan seringkali merupakan refleksi dari rasa takut kehilangan dan kurangnya ketenangan batin, sehingga penting untuk tidak langsung menganggapnya sebagai bukti ketulusan, tetapi sebagai sinyal yang tetap perlu dipahami dengan kejernihan. Setelah itu, tanda berkembang menjadi tindakan nyata berupa dukungan tanpa diminta, ketika seseorang secara konsisten hadir memberi semangat, membela, atau mendukung langkahmu bahkan tanpa kamu meminta. Yang dalam psikologi disebut prosocial behavior sebagai bentuk keterikatan emosional yang mendorong seseorang untuk berinvestasi waktu dan energi demi orang yang dianggap penting. Namun dalam pendekatan stoik, semua ini tetap harus dilihat dengan objektif, karena satu tindakan tidak cukup untuk menyimpulkan makna yang pasti, melainkan yang terpenting adalah konsistensi dan konteks keseluruhan, sehingga kamu tidak terjebak dalam asumsi, tetapi tetap membaca kenyataan sebagaimana adanya dengan pikiran yang tenang dan tidak terburu-buru. Banyak orang mengira perasaan selalu muncul lewat kata-kata yang jelas dan pengakuan yang langsung. Padahal dalam kenyataannya emosi manusia jauh lebih sering bocor lewat hal-hal kecil yang tidak disadari seperti cara seseorang menatap lebih lama dari biasanya, perubahan kecil pada ekspresi wajah ketika kamu hadir, kebiasaan memperhatikan detail tentang dirimu yang bahkan orang lain tidak peduli, atau usaha sederhana untuk tetap terhubung meski tanpa alasan yang kuat, dan semua tanda ini seringkali tidak berdiri sendiri sebagai bukti pasti, melainkan saling melengkapi dalam pola yang konsisten sehingga perlahan membentuk gambaran yang lebih jujur daripada ucapan. Sementara psikologi modern menjelaskan hal ini melalui mekanisme perhatian selektif, memori emosional, hingga respons dopamin yang membuat otak lebih mudah mengingat dan merespons orang yang memiliki nilai emosional tertentu. Tetapi dari sudut pandang Stokisme kita tetap diingatkan untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan karena setiap tanda bisa memiliki banyak makna tergantung konteks, niat, dan keadaan batin seseorang. Sehingga kebijaksanaan bukan terletak pada kemampuan menebak perasaan orang lain secara berlebihan, melainkan pada kemampuan menjaga kejernihan pikiran agar tidak terjebak dalam asumsi, tetap tenang dalam mengamati tanpa terlalu berharap atau terlalu cepat kecewa, dan tetap memusatkan kendali pada diri sendiri, sikap sendiri, serta cara kita merespons realitas apa adanya. Karena pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa banyak tanda yang kita temukan pada orang lain, tetapi seberapa stabil kita dalam memahami bahwa tidak semua hal harus diberi makna berlebihan dan tidak semua perasaan perlu dikejar sampai mengorbankan ketenangan diri sendiri.